Selamat siang para pemirsa. Kembali lagi ketemu dengan TMDI Info, channel yang mengedukasi, menginformasi isu-isu strategis di bidang perdagangan, industri, investasi, dan hubungan internasional. Kita beruntung pada saat ini diterima oleh Lembaga Kerjasama Indonesia-Jepang, di mana kita mempunyai banyak kerjasama antara Indonesia dengan Jepang. Dan saat ini kita berada bersama dengan Pak Rojak dan staf ahli dari Jepang. Mari kita saksikan diskusi antara TMDI dengan ahli-ahli kerjasama Indonesia-Jepang. Pada saat ini moderator kita adalah Bapak Tri Marjoko yang sudah pernah sebagai atase Indonesia di Bangkok dan juga Kepala Kerjasama Jepang ASEAN di Tokyo. Silakan Pak Tri. Baik, terima kasih Pak Pos membuka percakapan kita dengan tim dari Universitas Dharma Persada maupun lembaga-lembaga di bawahnya. Selamat siang para pemirsa TMDI Info. Jadi sebagai payung dari pembahasan ini adalah Jepang-Indonesia Comprehensive Economic Partnership Agreement, di mana kerjasama ini di Fakultas Bahasa dan Budaya Jepang. Selamat datang Pak. Sebagai sub kerjasama yaitu mencakup tentang Technical Intern Training Program, di mana kerjasama ini memungkinkan pekerja Indonesia untuk mendapatkan pelatihan dan pengalaman kerja di Jepang. Nah, mungkin Bapak Rojak dan Bapak narasumber. Sebelum saya menjelaskan kerjasama Universitas Dharma Persada dengan institusi di Jepang, saya ingin menjelaskan tentang kampus Universitas Dharma Persada. Kampus Universitas Dharma Persada ini terdiri dari 4 fakultas, yaitu pertama ada Fakultas Bahasa dan Budaya, Fakultas Ekonomi, Fakultas Teknik, dan Fakultas Teknologi Kelautan. Dan berikutnya kita punya sekolah pascasarjana khususnya di bidang energi terbarukan. Dari 4 fakultas dan 1 sekolah pascasarjana tersebut, totalnya ada 5 tadi ya, itu ada 15 prodi di dalam. Sama itu kan pihak Jepang itu berharap bisa mengatasi masalah terkait kurangnya sumber daya manusia di sana. Jadi supaya hubungan kerjasama yang sudah kami jalan ini bisa berjalan dengan baik dan menjadi hubungan yang jangka panjang, kami di internal di Universitas Dharma Persada terus berusaha meningkatkan kualitas mahasiswa-mahasiswa kami agar bisa memenuhi kriteria yang diminta oleh dunia industri. Lalu kami juga tetap melalui Pak Takagi yang bertanggung jawab untuk berkomunikasi dengan pihak Jepang, berusaha menjaga hubungan komunikasi sebaik mungkin sehingga dari pihak Jepang juga bisa mempercayai kami dengan lebih baik lagi, seperti itu. Jadi mungkin ada platform diskusi yang pernah dilaksanakan selama ini dalam bentuk MOU atau dalam bentuk Baik, Pak. rutin, pertemuan rutin atau ya, ada platform lainnya. Silakan Pak Rojak. Baik Pak, terima kasih. Kalau MOU kita memang setiap kegiatan kerjasama kita selalu kita mulai dengan MOU Pak ya. Dan biasanya kalau MOU itu kan hanya sebatas nasi nota kesepahaman. Dan biasanya nota kesepahaman ini di bidang sesuai dengan di universitas kita itu adalah Tridharma, ada pendidikan, penelitian dan masyarakat. Pengabdian kepada masyarakat ya. Nah, dari Tridharma tersebut biasanya kita tindak lanjuti lagi dengan kerjasama, perjanjian kerjasama atau kita sebut dengan ada singkatannya MOA Pak ya, Memorandum of Agreement.
itu lebih spesifik. Tadi kan kita sudah sebutkan di awal tadi ada student exchange, ada magang, dan ada apa namanya short course dan seterusnya. Itu tuh biasanya kita lanjutin dengan MOA, Pak. Perjanjian kerjasama lebih spesifik, dan nanti pada saat kegiatan sudah akan berlangsung secara teknis ya kita bikin namanya implementation arrangement atau kita singkat IA atau petunjuk teknis pelaksanaan, itu kita buatkan juga dan itu ada ditandatangani oleh kedua belah pihak, apakah dari kita maupun dari pihak mitra kita. Nah, itu kegiatan-kegiatan dengan MOU, MOA, dan IA tadi itu menjadi platform kegiatan kerjasama kita. Dan memang kegiatan ini selalu kita laporkan ke pimpinan untuk sebagai evaluasi maupun follow up bahwa kegiatan kerjasama ini supaya menjadi kegiatan yang tidak terbengkalai, Pak, ya, karena takutnya kita punya MOU tapi karena tidak ada follow up akhirnya tidak sampai membuat kegiatan yang lebih spesifik, ya. Itu yang kita hindari, Pak. Mungkin demikian dari saya, Pak. Mungkin ada tambahan dari Pak Sadaki maupun Pak Hari. Baik, terima kasih. Kalau untuk di level mahasiswa, kami secara rutin mengadakan sesi diskusi antara mahasiswa Indonesia dengan mahasiswa Jepang. Kami sudah melakukan kegiatan ini sebagai bentuk pengabdian kami sebagai dosen kepada masyarakat yang memiliki perhatian khusus kepada bahasa budaya Indonesia atau bahasa dan budaya Jepang. Jadi kegiatan ini sudah kami lakukan kurang lebih masuk 5 tahun, khusus untuk mahasiswa tapi dalam jangka panjang, sekitar 1 bulan. Jadi diadakan seminggu sekali sehingga mereka bisa mencapai targetnya. Baik, terima kasih Bapak narasumber. Jadi berikutnya adalah yang kita ingin ketahui tentang kegiatan pendidikan bahasa Jepang. Di mana pemerintah Indonesia dan Jepang bekerja sama untuk meningkatkan pendidikan bahasa Jepang bagi pekerja Indonesia. Kami persilakan Pak Rojak. Baik, Pak, terima kasih. Jadi untuk kegiatan bahasa Jepang ini, kita sangat banyak bantuan dari Jepang, Pak, ya. Yang pertama kita dapat bantuan dari seperti contohnya Universitas Hiroshima, itu membantu kita dalam bagaimana membangun kurikulum yang sesuai dengan di Jepang, Pak, ya. Jadi kurikulum kita dievaluasi dan dikembangkan lagi supaya nanti kegiatan belajar bahasa Jepangnya lebih efisien. Itu kita kerjasama dengan Universitas Hiroshima. Dan sekaligus ada beberapa kegiatan untuk meningkatkan kemampuan dosen-dosen kita. Dan berikutnya kita ada kerjasama dengan JICA. Itu JICA khusus mengirimkan expert dari Jepang yang ahli dalam bahasa Jepang itu untuk kita manfaatkan untuk meningkatkan skill bahasa Jepang bagi jurusan yang bukan jurusan Jepang. Jadi misalnya jurusan teknik atau jurusan ekonomi, itu bagaimana dia bisa meningkatkan efisiensi belajar bahasa Jepang, tapi dengan metode bukan untuk prodi Jepang, karena memang sebenarnya prodinya prodi luar Jepang, tapi bagaimana dia bisa berbahasa Jepang dengan baik. Demikian, Pak, dari saya, Pak. Terima kasih. Ada tambahan, silakan. Itu tadi pertanyaan tadi Pak Doi. Jadi bagaimana calon pekerja yang berminat kerja di Jepang itu dilatih baik oleh pemerintah Jepang atau pemerintah Indonesia bekerja sama supaya skillnya cocok sesuai dengan permintaan di sana dengan syarat-syarat dan kondisi di sana di Jepang. Ya, kalau belajar bahasa Jepang di kelas saja mungkin tidak cukup, ya. Jadi betul. Kita punya beberapa program itu udah dijelaskan. Terus ada program keterampilan. Ada program online business Japanese gitu. Kita setiap semester dapat dari Toyo University secara gratis. Atau kalau mahasiswa ikut internship maupun student exchange, itu pun kemampuannya
bisa naik karena setiap hari ngobrol sama bahasa Jepang di Jepang. Iya, dari saya itu aja. Baik, terima kasih Pak Takagi dengan Pak Hari. Baik, jadi seperti yang disebutkan sudah dijelaskan oleh Pak Rozak dan Pak Takagi, kami punya banyak program kerjasama seperti tadi pelatihan bahasa Jepang bisnis, kemudian ada program-program magang ke Jepang atau program magang di perusahaan Jepang yang ada di Indonesia. Jadi melalui program-program itu kami berusaha meningkatkan kualitas dan meningkatkan skill dari setiap mahasiswa kami agar nanti ketika mereka lulus ya bisa berkontribusi lebih ke hubungan antara Indonesia dan Jepang. Kembali tentunya mereka harus melapor Kerjaan. Kami persilakan Yajima-san, dozo. はい、ありがとうございます。nama saya Kaori Yajima. Saya tugaskan di sini sebagai koordinator studi Jepang khusus daerah Indonesia. Yang proyek yang ini namanya secara resmi Global Network Project to Promote Study in Japan ASEAN. Ya, proyek ini dapat dari MEX di Universitas Okayama. Jadi Universitas Okayama diutamakan mendorongkan yang itu menjalankan proyek yang ini, tetapi proyek ini bukan yang saya bergerak untuk hanya Universitas Okayama saja, itu bukan. Yang kami itu dapatnya yang proyek dari MEX sehingga untuk semua yang lembaga pendidikan di Jepang ya untuk tersebut yang kami bergerak. Tapi kami bukan agent, jadi langsung kasih dana atau untuk yang scholarship itu bukan. Tetapi jika orang mau yang belajar di sana, itu caranya bagaimana, yang prosedurnya gimana, ya seperti konsultasi itu akan laksanakan. Dan juga merebarkan yang untuk informasi studi Jepang, ya kami nanti dinas dimanapun ya untuk melaksanakan seminar-seminar yang terkaitan studi Jepang juga begitu. Jadi kami itu bukan hanya Universitas Okayama saja, tetapi secara all in Japan. Jadi all Japan, jadi termasuk yang kedutaan besar juga atau JASO juga, Japan Foundation juga, yang lain-lain juga. Semua ya itu kerjasamanya dan untuk meningkatkan jumlah jumlah siswa yang belajar di Jepang. Karena ini dari berdasarkan kebijakan yang pemerintah Jepang juga gitu. Pemerintah Jepang ya itu sampai tahun 2028 ya itu mencapai yang belajar dari luar negeri itu 400.000 beasiswa seperti ada targetnya begitu. Jadi sebagai yang itu ya kami dapatnya ya ini namanya ASEAN. Jadi daerah yang lain itu universitas yang lain sama-sama proyek itu bergerak. Universitas Okayama dapatnya proyek untuk daerah ASEAN begitu. Jadi sebenarnya yang Universitas Okayama itu sudah 10 tahun yang lalu itu mulai di Myanmar. Bergeraknya hampir sama meningkatkan yang itu belajar di Jepang itu mahasiswanya meningkatkan begitu. 5 tahun kemudian kami menyebarkan yang untuk proyeknya ya sebagai yang ASEAN. Kali ini sejak tahun 2024 dapatnya phase 3. Phase 3 adalah di MEX yang ditunjukkan Indonesia sama Malaysia itu adalah negara utamanya begitu. Maaf, Max tadi apa? Max. Kepanjangan apa tadi? Max. Next itu yang Departemen Pendidikan yang itu di Jepangnya. Oh, ya, jadi ini proyeknya yang dapatnya dari pemerintah Jepang juga begitu. Nah, dan phase yang 3 itu yang Indonesia sama Malaysia sangat yang penting begitu. Maka ya seperti saya ya itu ditugaskan tinggal di sini. Dan kalau di Indonesia partnership yang untuk kerjasamanya ya di Universitas Dharma Persada. Maka kantor kami ya itu sewa di ruangan yang di Nusa Ada juga gitu. Terus
apalagi Sampai sekarang itu sudah berapa mahasiswa Indonesia atau pekerja Indonesia di dalam program ini? Secara yang itu fisikal itu belum berapa orang gitu, belum dihasil begitu. Kita baru mulai yang kerjanya. Jadi tapi dari sebelum yang COVID pasti meningkatkan yang jumlah orang gitu. Jadi Indonesia ya siswa Indonesia juga ya itu pasti meningkatkan gitu. Maaf, hari ini saya nggak bawa yang untuk yang angka-angkanya. saya gitu. Kalau mulai berkantor di Unsada mulai tahun berapa? Kami proyeknya sudah mulai April yang tahun 2024, tapi buka yang kantor di sini itu September tahun 2024. Jadi sudah setahun lebih begitu. Bagaimana target-targetnya yang ditentukan oleh prefecture? Iya, jadi bukan hanya Universitas Okayama saja, tapi dimanapun universitas, yang swasta pun, yang di universitas negeri pun, yang jika ada yang berminat yang studi Jepang di sana, ya kami akan bantu dengan senang hati begitu. Jadi ada yang ditargetkan untuk meningkatkan mahasiswa dari Indonesia? Ya, pasti ya mau meningkatkan. Sekarang yang kami itu usahakan ya itu supaya bisa gimana yang untuk cara yang meningkatkan mahasiswanya. Lagi ada masalahnya ya itu sistem yang untuk masuk di Jepang, maksudnya itu untuk ujian masuk atau bisa diterima syaratnya. Ya itu kadang-kadang yang itu agak mengalami yang kesulitan bagi siswa Indonesia. Karena banyak kan masih di Universitas Jepang ya itu programnya yang pakai bahasa Jepangnya. Ya memang sedikit yang sudah mulai itu tambah yang English track-nya sudah ditambahkan, tapi masih kurang begitu. Banyak orang Indonesia siswanya yang mau belajar bahasa Jepang atau budaya Jepang ya itu suka, tetapi sampai kira-kira JLPT yang 3 atau 4 itu mayoritasnya. Tetapi untuk masuk yang di universitas yang S1 di Jepang itu yang dibutuh yang kemampuannya yang minimum JLPT 2 atau 1 begitu. Ya, kalau begitu walaupun yang dimau tetapi nggak bisa dilurus atau tidak bisa diajukan gitu. Jadi sekarang yang satu lagi yang itu alternatif adalah ambilnya itu English track-nya gitu. Kalau English track itu kalau orang Indonesia ya mahasiswa itu ada yang sangat lancar juga gitu. Ya, tetapi yang di sisi lain yang di Jepang ya itu tidak begitu banyak ada yang English track-nya ya. Ya, jadi ya hal tersebut yang kita juga itu agak sangat yang itu ada halangannya gitu. Jadi kalau mau ambil Inggris track-nya harus gimana? Atau kalau mau belajar yang pakai bahasa Jepangnya bagaimana? Ya itu mungkin harus yang persiapannya lebih awal gitu. Kalau yang SMA yang baru kelas yang 11, 12 yang baru sadar dan baru mulai bekerja atau baru persiapan ya itu sudah terlambat. Tidak bisa yang sampai yang JLPT N2 itu agak sulit begitu. Jadi kami sekarang agak fokus itu awal yang SMA sudah baru masuk seperti siswa ya itu diinformasikan dari sekarang yang siap untuk belajar bahasa Jepang atau kalau bahasa Inggris yang boleh tapi harus ikut ujian yang dapat sertifikat yang bahasa Inggris juga begitu. Tapi seperti informasi itu ada yang belum tahu, ada yang belum yang kenal yang untuk yang apa prosedurnya apa ya itu tugas yang kami gitu. Jadi kami sekarang sedapat mungkin informasikan ya itu studi Jepang itu perlunya apa, prosedurnya apa, itu menginformasikan. Baik, mungkin, begitu. Demikian para pemirsa TMD Info, pembahasan kita dengan Universitas Dharma Persada di bidang kerjasama Indonesia-Jepang, terutama untuk Human Resources Development di bidang pendidikan, kebudayaan, dan tenaga kerja. Sampai jumpa, TMD Info.